Hey y'all, welcome back. Mainan yang kita tunggu akhirnya telah tiba. Dan inilah dia, Warhammer Age of Sigmar 3rd Edition Dominion. Dominion disebut-sebut sebagai box sets yang punya value paling superb yang pernah dikeluarkan oleh Games Workshop. Hal ini karena beberapa hal. Pertama, tentu saja dari miniaturnya, di mana kita ada dua faction di box set ini, Stormcast Eternal dan Cruel Boys. Kita mendapatkan 21 miniatur Stormcast dan 39 miniatur Cruel Boys, di mana battle points untuk Stormcast-nya ini itu berkisar di 1360 dan untuk Cruel Boys-nya itu di 1070. Sehingga total value-nya, battle points-nya adalah 2430 poin. Nah, kedua, tentu saja seperti kita tahu bahwa kondisi saat ini sedang masa pandemi, sehingga supply chain dari produksi ini sepertinya sedang terganggu di Games Workshop. Jadi produksi untuk Dominion ini saat ini dilakukan terbatas, sehingga untuk yang bisa mendapatkan first cetakan pertama itu ada dua bonus yang diberikan oleh Games Workshop, dan kalian akan sangat beruntung bisa mendapatkan ini karena kita tidak tahu di ke depan apakah masih bisa ada cetakan kedua yang akan keluar. Nah, kita tidak akan berlama-lama lagi, kita akan segera buka dan lihat apa saja komponen yang ada di dalamnya. Namun sebelum itu, kita akan dikasih lihat dulu ada beberapa bonus yang kita dapat dari Games Workshop untuk mainan ini. Pertama, ini ada bonus semacam booklet preview apa saja isi dari yang kita dapat dari box ini. Kemudian ini juga ada satu quest card unik. Kemudian ini ada gantungan kunci enamel dan pin enamel Warhammer. Thank you. Kemudian ini juga ada bonus sleeve card untuk War Scroll. Kemudian ada juga art card. Ini ada 5 jadi Age of Sigmar juga. Oke, that's it. Kita akan buka selanjutnya. Oke guys, box set ini besar banget. Belum lagi dengan buku core rules-nya yang sekitar 360 halaman. Jadi di video kali ini kita cuma akan bahas miniaturnya saja, lihat mode-mode miniaturnya, dan ke depan kita akan keluarkan video-video lain yang membahas lebih detail, yang lebih mendalam lagi ya, mengenai unit-unit maupun technical maupun peraturan-peraturan yang berubah dari Games Sigmar ini di edisi ketiga. Terutama kita akan lebih bahas lebih detail mengenai kelebihan dan kekurangan dari unit-unit baru yang ada di dalam box set ini. Oke, kita buka dulu. Oke, ready? Kita angkat tutup boxnya. 1, 2, 3. Yes. Ini dia, kita di bagian paling atas ada lembaran artwork ya dari Stormcast melawan Cruel Boys. Di belakangnya artworknya ada logo Age of Sigmar besar dan langsung disambut oleh sprue yang sangat banyak jumlahnya. Wow, ini dia, kita sambil lihat sambil kita cek, semoga tidak ada yang defect. Ini untuk Cruel Boys, sprue Cruel Boys 1, sprue Cruel Boys. Oke, ini Vindictor dari Stormcast Eternal. Ada Stormcast Eternal lagi.
Cruel Boys lagi, jadi sudah 10 ke 4. Oke, Stormcast lagi. Ini Cruel Boys. Sambil kita cek semoga tidak ada yang defect atau tidak ada yang patah. Satu lagi yang sangat menarik dan sangat kita sangat baik dari box set ini adalah karena boxnya menggunakan box yang tebal, jadi sangat aman dan sangat melindungi miniatur ini dari kerusakan yang mungkin terjadi. Itu sudah box 10 ke 6, 7, 8, selanjutnya 9 dan 10 total, jadi ada 10 jumlahnya. Cruel Boys kembali, dan terakhir oke, ini yang Stormcast juga. Ini ada sayap-sayap, ini kelihatannya untuk Yndrasta ya. Oke, saya belum bisa baca, lupa penamaannya dengan jelas. That's it. Kita lanjut ke layer kedua. Ini ada art karton lagi. Ini sudah agak rusak karena banyak tekanan-tekanan di sini. Di bagian bawahnya ada rulebook ya ini ya. Kemudian ada war scroll. Dan ini dia buku yang paling besar, core rules-nya. Wow, setebal ini ya. Ini udah seperti novel kan, 360 halaman. Dan terakhir di buah set ini, apa ini? Ya, ada yang lepas satu. Ini kepalanya si Night Imperator Pak ya, tapi tidak masalah. Kemudian di bawahnya kita ada base ya, warna hitam semua. And that's it, isi dari box set Dominion ini. Dan next kita akan lanjut untuk berangkai assembly 10 yang ada ini sampai menjadi model semuanya, dan kita akan lihat ke masing-masing model itu untuk tahu lebih detail seperti apa modelnya masing-masing. Well guys, inilah dia miniatur dari box set Age of Sigmar Dominion. Di sebelah kiri kita sudah ada faction dari Stormcast Eternals, dan di sebelah kanan sudah ada faction dari Cruel Boys. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk Stormcast Eternal ini mereka masuk dalam grup Thunderstrike. Jadi Stormcast Eternal yang di generasi ketiga di box set ini tuh mereka menggunakan armor Thunderstrike, dimana itu unit Thunderstrike ini punya armor yang lebih tebal dibanding unit yang ada di generasi pertama maupun generasi kedua. Di bagian irisan paling depan kita punya unit battle line. Ini adalah unit battle line dari Thunderstrike Group, yaitu Vindictors. Ini mereka masuk dalam battle line sehingga termasuk dalam grup Redeemer Conclave. Seperti yang kita tahu, kalau di generasi pertama itu Redeemer Conclave itu ada Liberators yang menggunakan palu. Kemudian diikuti di generasi kedua dari Sacrosanct Chambers itu ada Sequitors yang menggunakan mace. Dan di Thunderstrike Group ini battle line mereka menggunakan spear. Nah, kemudian kalau kita lihat model unitnya ini seperti menyerupai pasukan Romawi. Jadi sepertinya mereka lebih slim. Dari postur tubuhnya itu lebih slim. Kemudian mereka juga tidak menggunakan aksesoris yang beragam. Kesan pertama waktu melihat model ini menyerupai, sangat mirip dengan pasukan Romawi pakaiannya. Jadi kalau kita perhatikan
yang sangat menarik selain tombaknya yang panjang dan juga bagus ya desainnya, itu juga perisainya ini jauh lebih detail dan juga jauh lebih bagus jika dibandingkan perisai yang si Liberator maupun Sequitors. Satu unit Vindictors itu terdiri dari 5 models. Jadi untuk satu box set ini bisa mendapatkan 2 unit atau mungkin 1 unit Reinforced Vindictors. Nah, kemudian di barisan kedua, ini di sebelah kiri ini ada unit yang dia punya postur besar dan bulky. Ini diberi nama dengan unitnya adalah Annihilators. Jadi dia punya postur memang besar dan punya lengan yang besar dan armornya terlihat sangat tebal gitu. Dan ini kita akan lihat nanti ya di video yang berikutnya. Ini pun tercermin dalam war scroll dia, di mana dia punya tingkat save yang jauh lebih besar. Bahkan perisai dia pun ini kalau dibandingkan dengan Vindictors dan unit Stormcast sebelum-sebelumnya itu termasuk yang besar juga. Dan untuk Annihilators ini termasuk dalam grup Paladins ya. Jadi dia tuh seperti si Retributors atau apa ya, yang dari generasi pertama itu kan jenis Paladins bisa dibuat dalam 3 macam Paladins yang senjatanya berbeda begitu. Nah, kemudian unit berikutnya di sebelah kanan ini ada unit yang disebut dengan nama Praetors. Nah, ini yang jadi yang salah satu hal unik yang selalu mengingatkan pada tentara Romawi. Jadi namanya Praetors itu seperti nama tentara Romawi, Praetorians gitu. Ini juga bukan termasuk dalam grup Paladins, tapi dia termasuk salah satu unit yang cukup kuat karena dalam satu unit itu hanya ada 3 model Praetors. Mereka punya peran sebagai seperti bodyguards dari hero Stormcast Eternal. Jadi kita akan lihat nanti di War Scroll, saat mereka berada dekat dengan hero, mereka punya abilities yang bisa melindungi hero itu sehingga dan mengalihkan wound itu ke pasukan Praetors ini. Nah, berikutnya di belakangnya lagi kita akan masuk ke pasukan-pasukan hero, yaitu unit Knight dan juga Lord. Pertama kita punya Lord Arcanum. Ini seperti mage atau penyihir, dia bisa mengeluarkan sihir pada saat hero phase. Kalau kita ketahui ya, ini Knight Arcanum di generasi 2 dan 1 itu ada hero yang diberi nama Lord Arcanum. Jadi ini tuh seperti jika Lord Arcanum itu adalah jenderalnya, maka Knight Arcanum ini seperti letnan atau sersannya. Nah, dia juga punya model yang cukup menarik. Oh ya, untuk setiap Stormcast Eternal ini ada 2 model kepala. Jadi satu model dengan menggunakan topeng atau helm. Kemudian ada model kedua di mana mereka melepas helmnya. Jadi ada wajah aslinya. Nah, kita akan lihat ke hero berikutnya. Ini adalah Lord Imperator. Jadi ini punya level yang jauh lebih tinggi ya jika dibandingkan Knight. Lord itu tingkatannya lebih tinggi. Lord Imperator ini seperti jenderal di lapangan, dia bisa punya kelebihannya, kekuatan dia itu adalah bisa memberikan komen ke pasukan-pasukan lainnya, unit-unit lainnya. Dia di box set ini dia ditemani dan menjadi satu unit dengan Griphound. Selanjutnya kita punya di sini unit namanya adalah Knight Vexillers with Banner of Apotheosis. Ini dia perannya sebagai totem. Totem ini membawa bendera, panji-panji yang bisa memberikan bonus-bonus efek ya ke unit lainnya. Nah, dia membawa panji-panji Apotheosis ini yang bentuknya sangat bagus sekali, ini modelnya besar begitu ya.
Sebetulnya Nike Vexillate ini sudah pernah ada di generasi yang sebelumnya. Kita akan kasih lihat mungkin di video lain. Tapi mereka punya model yang sedikit beda. Kalau di sini sepertinya modelnya lebih ramping, di generasi 2 itu lebih lebih bulky begitu ya, dan panji-panjinya itu juga lebih besar di generasi kedua. Dan terakhir di sini ada jenderal yang paling utama, hero yang unik. Ini adalah Indrasta, The Celestial Spear. Dia hero yang desainnya sangat unik sekali dan sangat bagus ini. Jadi dia berdiri di atas semacam reruntuhan, dan hero ini tuh punya sayap yang menjadi salah satu signature ya. Sayapnya ini pun sedang berkembang begitu, melebar sehingga terlihat semakin megah. Selain itu didukung juga dengan senjata dia, ada pedang dan tombak Cengafar, dan juga di kepala dia ini ada semacam aksesoris seperti petir-petir seperti ini. Baik, berikutnya kita akan masuk ke Cruel Boys. Kita akan mulai dari battle line dulu ya. Battle line ini yang ada di tengah ini. Ini adalah unit Kutripas. Jadi dia jenis orc yang punya senjata tombaknya seperti cek gitu ya, dibuat dari seadanya. Kemudian di sebelah kiri mereka semua membawa perisai yang perisainya ini cukup unik karena mereka bentuknya tuh seperti muka monster begitu di bentuknya. Ini untuk leadernya ya, dari si Kutripas. Jadi dalam satu unit Kutripas itu terdiri dari 10 model, dan itu juga sama seperti unit battle line lainnya, itu bisa di reinforce. Nah, di dalam box set ini juga hanya dapat 10 model gitu ya. Jadi dapat satu unit untuk Kutripas. Dan 10 model ini punya model pose yang beda-beda. Jadi ini juga bagus ya, luar biasa. Modelnya maupun outfitnya tuh beda-beda gitu. Nah, next di barisan depan dari Kutripas ini ada seperti goblin-goblin kecil. Ini ada Hopgrowth Slitas. Dia sebenarnya bukan battle line, tapi dia tuh seperti unit cannon fodder ya. Karena mereka kecil-kecil juga, poinnya juga tidak terlalu besar, dan mereka sangat lemah secara safe. Jadi dalam satu box ini bisa mendapatkan 20. Jadi ada 20 Hopgrowth Slitas, yang mana dalam satu unit itu terdiri dari 10 model. Jadi dalam satu box ini kalian bisa mendapatkan 2 unit Hopgrowth Slitas. Mereka punya senjata itu seperti pisau kunai di sebelah kanannya, kemudian ada seperti granat atau bom di sebelah kirinya. Jadi saat battle mereka itu bisa menggunakan missile weapon, dan juga mereka bisa menggunakan melee weapon. Ini untuk ini kelihatannya bukan leader, tapi ini standard bearernya. Baik, next untuk unit regulernya, di belakang Kutripas ini kita punya unit, ini adalah Menskewer Bolt Boys. Nah, ini adalah unit artileri dari Cruel Boys. Mereka sama Orruk yang menggunakan senjata seperti bowgun, tapi bentuknya sedikit lebih besar. Nah, dan sebetulnya mereka ini dalam satu unit terdiri dari 3 model ya. Jadi tidak banyak jumlah modelnya, tapi senjata mereka ini punya jumlah attack yang cukup besar dan cukup kuat. Next kita akan masuk ke hero dari
Cruel Boys. Pertama adalah jenderal utamanya, ini namanya adalah Killer Boss with Type Growth. Jadi jenderal Killer Boss ini dia akan ditemani dalam satu unit, ditemani oleh satu goblin kecil ini. Dia juga yang bisa akan menemani dan ikut menyerang lawannya dia. Nah, ini ada dua macam versi ya kalau Killer Boss ini. Dia menggunakan bawa kampak di tangan kanannya, kemudian tangan kirinya ini ada yang menggunakan flail atau ada yang menggunakan scare shield, sama seperti Gutripas. Bentuknya sedikit lebih besar dibanding Gutripas, sedikit lebih tinggi, dan kalau dibandingkan dengan Vindictor atau unit-unit Stormcast lainnya juga sebenarnya ini jauh lebih besar, sedikit lebih besar. Berikutnya kita punya hero lain lagi. Ini adalah Murknow with Pelcabana. Jadi ini seperti Night Vexiller di Stormcast Eternal. Ini adalah unit totem dimana dia bisa, bawa bender ini bisa untuk memberikan support kekuatan ke unit-unit Cruel Boss lainnya. Jadi ini bentuknya unik, cukup unik ya, karena ini tuh seperti scare shield, panji-panjinya seperti scare shield, dimana di setengah itu ada ornamen kepala orang, kemudian di tengahnya itu ada lidah yang sangat besar. Ini jika tidak salah tuh lidah naga atau apa yang punya masih memiliki kelenjar racun gitu, dan itu bisa digunakan pada saat battle. Berikutnya kita punya unit mage. Ini adalah Swamcha Shaman and Pot Growth. Ini adalah hero penyihir dari Cruel Boss. Dalam satu unit ini dia ditemani oleh goblin ini yang tugasnya adalah seperti mengaduk pot ramuan. Kemudian dia sama seperti Knight Arcanum, jadi punya fungsi untuk menggunakan spell sama hero phase dan juga melakukan unbinding spell maupun endless spell. Ya, baik. Dan terakhir kita punya hero yang utama. Ini adalah yang paling besar dari Cruel Boss, yaitu Kilabos on Great Gnastov. Berbeda dengan yang Indrasta dari Stormcast Eternal, ini bukan hero yang unik ya. Jadi bisa ada lebih dari satu dalam satu unit ini dalam satu battle. Ini size-nya cukup besar ya, karena kalau kita lihat Kilabos saja dia sudah agak lebih besar dari Stormcast Eternal, dan ternyata ini posisinya tingginya hampir 2 kali lipat dengan adanya si monster Gnastov ini. Dan dari desainnya pun sangat unik dan sangat menarik, karena ya memang Cruel Boss ini yang sangat menarik itu adalah outfitnya yang sepertinya random gitu, acak ya, dari pakaian-pakaian bekas seperti itu, sehingga detail-detail outfitnya dan aksesorisnya tuh menjadi terlihat sangat menonjol dan menarik gitu. Dari pakaiannya yang tambal sulam seperti ini, dan juga armornya si Gnastov yang dibuat apa adanya, itu membuat detail dari miniatur Cruel Boss ini menjadi semakin menarik. Itulah tadi sekilas miniatur yang akan kalian dapatkan dalam box set Age of Sigmar Dominion. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah isi box set ini cukup worth it seperti yang dikatakan? Oke, sekian dulu video dari kami. Kita akan sambung lagi dalam video-video berikutnya, yang kita akan sambung lagi dengan video berikutnya nanti yang akan membahas lebih detail mengenai technical dan juga war scroll dari masing-masing unit yang ada di sini. Sampai jumpa dan sampai bertemu di video selanjutnya.